Terima kasih Pak Jamal dan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja lihat tuh. Jadi ini dia Pak Jamal ya. Iya, Ustaz. Iya. Nadir. Saya langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhirul ayah. Wa nadhirul ayah qauluhu ta'ala. Nazir artinya yang sebanding dengan ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, awalam yatafakkaru ma bisohibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Ayat ini maksudnya yang terdapat dalam surat apa ini? Infitar ya. Wa ma sohibukum bimajnun, itu kalau enggak. Jadi teman kalian itu bukan orang gila. Di satu sisi mereka menuduh Nabi Muhammad itu gila, majnun. Di sisi lain Allah membahasakannya kepada mereka musyrikin Mekah, sahibukum. Itu menarik sekali. Ya, jadi bukan dianggap sebagai musuh, sebagai teman, kan memberikan keteladanan. Temannya, kebersatuan antara teman dan teman kayak apa dalam konteks dakwah Nabi, yaitu antara dai sama mad'u. Nabi Muhammad sebagai dai, sementara mereka sebagai yang diajak. Itu kan suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Bisa jadi dai kalau nggak ada objek dakwah. Nggak bisa, kayak model guru sama murid. Kayak model semua aspek kehidupan lah, antara pemimpin dan rakyat. Bisa jadi pemimpin tanpa rakyat. Antara dokter dan pasien, antara penjual dan pembeli, antara produsen dan konsumen, gitu. Itu teman itu, ya, karena itu manusia emang nggak bisa lepas dari bahwa dia adalah makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Itu yang terkandung dalam wa ma sahibukum bimajnun. Nah ini sebanding dengan ini. Awalam yatafakkaru ma bisohibihim min jinnah. Apakah mereka tidak sadar, tidak mikir apa? Bahwa mereka berkata pada sahabat mereka, tuh sohib juga, min jinnah, ada kegilaan pada sahabat mereka, jinnah. Jinnah sama jannah sama. Jinnah, jannah, majnun itu artinya sama. Tuh, gitu kalau belajar bahasa. Apa sih artinya jannah, jinnah? Itu arti dasarnya gelap. Arti dasarnya tertutup. Mana yang contohnya gelap? Falamma jannal lailu. Ketika malam gelap. Lalu jannah artinya kebun. Kok gelap? Banyak pohon. Itu ke kebun raya. Terus jinnah, gila. Ada makna gelap apa enggak? Itu ada orang tua dibunuh sama anak. Gila itu dia. Kalau ditanya, kenapa dibunuh? Gelap jawabannya. Itu jannah. Lalu dari kata gelap diperindah. Ada taman, ada sungai, ada bidadari, ada istana. Jadi indah enggak? Itu jannah. Tajri min tahtihal anhar. Gelap, malam itu jelek. Lail itu sendiri artinya malam. Tapi ketika ada bulan purnama, orang jadi senang. Maka lahir anak perempuan dinamai Nur. Nur Laila, ditambahin Nur. Itu minjina in huwa illa, innya nafi. Jadi kosor. Dia itu cuma
Itu nazir, membawa atau memberi peringatan. Mubin, yang jelas, ya, nggak punya maksud lain. Dan juga sebanding dengan firman-Nya yang lain, yaitu kul innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhir lakum baina yaday azabin syadid. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, mengajari, bilang apa? Bilang innama a'izukum. Aku cuma memberi nasihat kepada kalian dengan satu nasihat. Apa itu? Antakumu lillah. Bahwa kalian berdiri tegak karena Allah. Berdiri tegak maksudnya melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Baik berdua maupun sendiri. Udah dikasih tahu kayak begitu, summa tatafakkaru. Kalian mikir yang lain. Mikir yang lain yakni melontarkan kata-kata gila kepada Nabi Muhammad, padahal ma bisahibikum min jinnah. Teman kamu itu enggak gila. In huwa illa nazir lakum. Dia cuma memberi peringatan kepada kalian baina yaday adzabin syadid, agar kalian tidak terjerembab ke depan, ke dalam maksudnya, azab yang keras. Juga sebanding dengan firman-Nya wa qauluhu anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin summa tawallau anhu wa qalu muallim majnun. Muallim ya bacanya. Ya. Artinya justru kalian mana dia? Anna bimana kaifah. Bagaimana kalian akan mendapatkan peringatan? Sebab saat datang kepada kalian mereka, yaitu kalian, Rasul yang nyata, lalu kalian berpaling. Di mana kalian dapat peringatan gitu? Udah berpaling, pakai pada bilang lagi, ini mah guru gila gitu. Amin. Jadi banyak tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad sebagai orang gila. Gila udah kebayang, bukan Nabi hilang akal. Gila kan secara harfiah hilang akal, bukan. Gila itu ungkapan keterlaluan. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, hampir tak ada bahasa yang bisa mewakili. Karena tidak ada bahasa yang bisa mewakili kekagumannya, akhirnya dipakai kata gila. Wah, gila. Ya tidak. Itu penyanyi luar biasa dikagumi oleh para penonton sedunia. Gila. Hah? Gila. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ungkapan anak-anak milenial. Gokil. Go ya gu bahasa Inggris. Kill ya bunuh. Itu tuh udah di atas gila. Nah, ini gokil bener Pak Yahya, umpamanya begitu. Itu di atas gila. Oh, rupanya dalam budaya Arab gitu. Gokil itu. Ada seorang penyair yang luar biasa dikagumi keindahan, kedalaman makna bahasanya, syairnya. Saking hebatnya, nggak ada yang bisa menandinginya. Yang bisa menandinginya hanya Allah. Hanya Allah. Akhirnya dicatat tuh dalam buku-buku sastra yang kayak begitu. Itu
bahasa pujiannya qatalahullah. Tuh. Kalau diartikan harfiah, semoga Allah memeranginya. Itu pujian, bukan celaan. Cuma Allah yang bisa ngelawan dia. Gitu kurang lebih pujian apa bukan? Itu kayak begitu, gokil, gila. Nah, gila ini bukan mereka anggap bahwa Nabi itu hilang akal. Tetapi karena akal mereka yang begitu tertutup sama dengan jinnah, jannah tertutup. Sehingga mereka tak mampu menerima cahaya dari Nabi. Maka kata yang keluar majnun. Gila. Kita juga begitu. Dalam kondisi kekinian, udah bunuh, memfitnah. Bilang bawa senjata, padahal enggak. Bilang tembak-tembakan, padahal enggak. Gila apa enggak itu? Gitu kurang lebih. Iya, kita terusin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini ayat. Sungguh Nabi fa'ilnya huwa hu Jibril bil ufuqil mubin. Di ufuk yang amat jelas. Ufuk itu adalah batas pandangan akhir. Batas akhir pandangan. Bisa barat, bisa timur. Dalam konteks Jibril itu atas. Ai qad ra'a Muhammadun Jibril ala suratihil asliyah. Nabi pernah melihat bentuk Jibril yang asli. Lahu situmi'ah janah. Jibril itu punya 600 sayap. Bayangkan 600 sayap. Burung kan 2 sayapnya. Nggak ada yang 3. Pesawat 2. Dan seterusnya. Ini 600. Fi matla au ufuqis syamsil a'la. Min qibalil masyriq. Di mana dilihatnya? Di mana dilihatnya? Matla tempat terbit. Au ufuk. Atau di ufuk tadi. Batas pandangan. Matahari sebelah atas. Dangak. Min qibalil masyriq. Dari sisi timur. Bihaisu hasalalahu ilmun doruri. Di mana dia memperoleh ilmu doruri, ilmu yang pengetahuan maksudnya. Doruri yang apa? Yang benar. Yang badihi. Badihi ini saya harus terangkan. Doruri pada mulanya penting. Sudah jadi bahasa Indonesia. Di rumah sakit ada UGD. Ada kata darurat. Maka di situ artinya penting. Sehingga mereka yang membutuhkan pertolongan penting masuk ke ruang itu. Penting. Darurat. Kebutuhan terhadap agama dalam hidup ini itu kebutuhan penting. Ada persoalan-persoalan penting namanya al-umur ad-daruriyah. Karena penting maka menjadi ilmu pengetahuan. Ada ilmu namanya ilmu daruri. Darurat penting gitu. Kalau enggak mati. Ilmu agama penting, kalau enggak punya mati walaupun dia hidup. Gitu kurang lebih. Nah, di sini Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, maka kemudian dia menjadi tahu. Ilmunya disebut ilmu doruri. Ilmu yang nggak bisa dibantah. Tahu persis. Kayak diantara kita satu sama lain saling kenal. Nggak bisa dibohongin. Siapa si A, siapa si B, siapa si C. Itu namanya doruri. Terus badahi dalam kurung.
Maka ketika kita di antara kita di sini di Zoom ini atau yang lainnya sudah saling kenal, itu baru lihat bajunya udah kenal. Baru lihat jenggotnya udah kenal. Baru lihat telinganya udah kenal. Itu namanya badihi. Badihah. Badihah itu awal. Saya ketemu Pak Yahya walaupun dia pakai baju ihram ke LBIK, tetap kita kenal. Oke, demikian hubungan kenal antara Nabi dan antara Rasul dan Jibril. Bi annahu malak, bahwa dia adalah malaikat muqarrab yang didekatkan, yakni yang dekat kepada Allah. Terus yatma'innu linuzulihi bil wahyi alaihi. Pas dia ngelihat, Nabi merasa tenang. Kenal betul itu Jibril yang membawa wahyu. Nah, nggak usah Nabi. Itu pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, tuh kenal betul. Nabi dapat Iqra, menggigil pertama kali melihat Jibril itu bersama Khadijah diantar ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal, agama Nasrani yang masih bertauhid. Ceritain begitu. Apa kata dia? Zalika namus. Namus artinya Jibril. Adalah yang datang kepada para nabi yang lain juga. Lalu dia bersumpah dalam ketua rentaannya, seandainya aku masih ada saat engkau diusir kaummu, tuh, pasti akan aku bela. Tuh Nasrani yang benar mah begitu. Iya, kita teruskan. La syaitan rajim. Bukan setan. Rajim yang terkutuk. Setan. Setan maksudnya makhluk jin ya. Iblis itu jin. Di makhluk halus itu pertama malaikat. Gaib itu makhluk gaib. Kedua jin, nggak ada lagi. Lain itu. Oke, kita teruskan. Wahaza kama jaa fi suratin Najm. Seperti disebut dalam surat An-Najm. Maka zabal fuad. Kazaba apa kazaba? Maka zabal fuad. Ya. Dari penelusuran saraf itu bisa memastikan bukan kazaba. Kazaba. Maka zabal fuad. Fuad hati paling dalam. Tidak berdusta. Karena hati namanya nurani. Itu instrumen Allah. Nggak bisa dia berdusta. Maka zabal fuad. Maro'ah. Apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Apa kalian ragu terhadap apa yang dia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia melihatnya dalam kesempatan yang lain. Di mana inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Sidra artinya puncak. Muntaha artinya yang paling akhir. Nah, kalau mau ke sana dipersilahkan. Slide berikutnya, Pak. Wa hadhir ru'yah. Yang ini. Fa aina tazhabun? Ayu tariqin taslukuna abyanu min hadhihi tariqah allati qad bayyantu lakum. Di Al-Quran ayatnya aina tazhabun? Mau pergi kemana? Artinya jalan mana yang kalian akan tempuh yang lebih jelas
lebih lurus, lebih benar ketimbang jalan ini yang sudah aku jelaskan kepada kalian. Paham maksudnya? Nabi membawa agama. Di samping akidah, isinya juga syariat. Syariat itu sama dengan syari. Jalan, syari Sudirman, syari Mas Mansur. Isinya apa? Ibadah. Oleh karena itu memberikan informasi dan gambaran ketika kita sedang beribadah, mau mahdoh, mau ghair mahdoh, hakikatnya kita sedang meniti jalan menuju Allah. Semua itu diterangkan oleh Nabi kepada mereka, tapi mereka menolak. Maka pertanyaannya, fa'aina tadhhabun, mau jalan mana lagi untuk sampai kepada Allah? Gitu kurang lebih. Kan istifhamnya bukan hakiki, istifhamnya itu ta'ajub. Ta'ajub artinya aneh, dikasih jalan, malah cari jalan yang lain, gitu kurang lebih. Itu yang dimaksud. Aina tazhabun. Nah, lu ini udah pindah lagi. Jadi Pak Jamal yang tadi salah gitu. Salah, ini yang benar. Ini udah sesat menyesatkan lagi. Ah? Iya. Wa hadhir ru'yah, penglihatan ini, ru'yah penglihatan ya. Penglihatan dengan mata kepala. Udah kebayang itu. Fi'ilnya sama ro'a. Kalau masdarnya ru'yah, itu pakai mata kepala. Maka Nabi bilang sumu li ru'yati. Puasalah karena melihat. Melihat pakai mata kepala, tentu plus alat. Lihat bulan. Wa aftiru, lihat mata kepala. Tetapi kalau umpamanya ro'yun, nah dari ro'a juga. Ma ro'yukum. Itu melihat, tapi dengan pikiran. Maka ro'yun artinya berpendapat. Ada lagi di Al-Quran ru'ya. Ngelihat juga, tapi ngelihatnya dalam tidur. Jadi namanya apa? Kalau ngelihat dalam tidur? Mimpi. Mimpi. Nah gitu, bahasa memberikan bimbingan terhadap makna yang dimaksud. Oleh karena itu ketika di sini ada kata ru'ya, ini melihat pakai mata kepala. Memang Nabi ngelihat Jibril, bukan dalam hati, bukan. Wa hadhihi ru'yah ba'da ru'yatihi fi bad'il wahyi inda ghari Hira. Dia melihat di ufuk, melihat Jibril itu yang kedua. Setelah dia melihat Jibril pada awal wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira. Hina ra'ahu ala kursi bainas sama. Nah, ini yang kedua. Yaitu saat dia melihat di atas kursi bainas sama wal ard, antara langit dan bumi, fi suratihi, dalam bentuknya yang asli. Lahu sittumi'ah janahin. Si Jibril alaihi salam punya 600 sayap. Karena itu timbang dari kutub utara selatan, dia cuma satu kali kepak sampai, ya. Kayak kita nyebrang kali kecil belakang rumah Comberan, satu langkah sampai. Itu. Wakilah hiya ru'yah allati ra'ahu fiha inda sidratil muntaha. Ada pendapat juga ayat yang berbunyi laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, itu melihatnya maksudnya fiha, pada penglihatan haknya, saat di sidratil muntaha. Lah emang Nabi ke sana waktu Mi'raj. Nah, itu. Iya. Wa summiya dzalikal maudhi ufuqan majazan.
tempat itu disebut ufuk itu dalam pengertian majaz. Bukan ufuk. Ufuk yang arti harfiahnya kita melihat. Itu lagi ke atas ujung pandangan itu ufuk. Iya. Wa qad kanat lahu alaihi salam ru'yah saniyah bil Madinah. Dan Nabi pernah melihatnya yang kedua di Madinah. Walaysat hazihi, bukan yang ini gitu. Udah biarin aja itu mah perdebatan si mufassir ya soal ngelihat Jibril. Yang jelas yang pertama di Gua Hira. Yang kedua ketika pulang dari Gua Hira kemudian membawa turun Al-Muzammil. Yang ketiga ya saat Mi'raj. Itu kurang lebih. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, ini ayat. Dia Nabi terhadap yang gaib ma bidonin. Tuh ada ma, ada bi taukid. Ya. Donin artinya pelit. Enggak pelit. Ini memberikan penegasan ada korelasinya dengan cerita dia ngelihat Jibril dalam bentuk yang asli. Itu kan bagi kita gaib. Dia nggak pelit, dia ceritain gitu kurang lebih. Laisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma anzalahu Allahu alaihi minal wahyi wa khabaris sama bibakhil. Itu dia khobar laisa. Jadi kalau mau baca memahami berhentinya di situ. Baru diartikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang Allah turunkan berupa wahyu dan berita langit baru laisa bibakhil, tidak pelit, muqassir yang mengurangi, dikurang-kurangi berita, ya itu mah kerjaan manusia sekarang, iya, kurangin tambahin. Dalam hal apa? Fit ta'lim wa tabligh. Dalam hal mengajarkan dan menyampaikan. Bal yu'allimul khalqa kalamallahi wa ahkamahu duna ayyentiqas. Akan tetapi dia mengajarkan kepada makhluk yakni manusia kalam Allah dan hukum-hukumnya tanpa dikurangi. Wa huwa thiqah mu'taman. Dia sangat dipercaya. La ya'ti bi syai' min 'indi nafsihi. Tak ada satupun yang datang dari dirinya. Semuanya apa adanya. Ya, berbeda dengan manusia biasa. Mufassir kayak apapun hebatnya, dia amat dilatar belakangi oleh pemikiran teologisnya. Kalau pemikiran teologisnya Mu'tazilah, maka tafsirnya syarat dengan nuansa Mu'tazilah. Kalau Sunni, Sunni. Kalau Syi'i, Syi'i. Lah Nabi Muhammad nyampein wahyu Allah enggak begitu. Gitu kurang lebih. Iya. Terus wala yubaddilu wala yughayyir ayya harfin au ma'nan fihi. Dia tak mengganti satu huruf pun atau satu makna pun dari yang disampaikan oleh Jibril kepadanya. Wa ma huwa biqouli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukan kata-kata syaitan ar-rajim. Ini kan sindiran kepada dukun. Dukun ngomong, kalau cerita sihir, itu kan hasil intipan jin yang dia pakai ke Lauhil Mahfuz. Intip dapat satu kata, dikembangkan. Kata itu juga dusta. Dikembangkan jadi 1000 kedustaan.
sampai ke si dukun. Udah, dukun nambah-nambahin lagi. Gitu karakteristik dusta yang kemudian bagian dari sunatullah. Dusta satu pasti melahirkan dusta dua. Dalam rangka menutupi kedustaan yang satu, dia harus cari dusta lagi. Kan anu sekali, mudah ditangkap. Ai wa mal Qur'anu biqauli syaitan yastariqus sam'a. Tuh ini dia. Artinya Al-Qur'an itu bukan kata-kata setan yang mencuri pendengaran. Oke, paham mencuri pendengaran. Ya, bukan antara setan dan Lauhil Mahfuz. Kadang-kadang antara kita juga. Iya. Udah denger terus minta duit lagi. Maka duitnya namanya duit denger. Ada uang dengernya dong. Gitu. Sekarang itu setan. Marjum bisyahbi. Marjum. Dilempar dia. Bisyahbi dengan api ya. Batu berapi. Apa maksudnya? Dulu zaman Nabi Musa terkenal sihir. Bahkan bermula dari zaman Nabi Sulaiman. Maka mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa menguasai, bisa menyuruh, menaklukkan jin. Demikian juga di zaman Nabi Musa. Mereka bersihir menggunakan jin. Kalau ada satu kasus praktek perdukunan, maka jin itu diminta melihat bagaimana berita Lauhil Mahfuz. Naik dia ke Lauhil Mahfuz. Ngintip-ngintip. Mudah. Dalam tanda petik. Bisa dia ngintip. Udah. Terus satu ketika, udah nggak bisa lagi. Asal baru nongol, mau ngintip, udah ditimpuk. Itu dirajam. Timpuk pakai bola api. Akhirnya mereka rapat. Si jin mencari tahu apa sebabnya. Akhirnya si Ifrit, tuh ini dari surat jin. Si Ifrit yang paling jagonya katanya, saya coba. Coba apa? Coba cari tahu. Dia keliling dunia sampai di Mekah. Oh, ternyata lahir seorang nabi. Dengan sebab lahir seorang nabi, praktek sihir ditutup karena ajaran nabi. Tuh. Sehingga mereka udah nggak bisa ngintip-ngintip lagi. Gitu ceritanya. Seharusnya begitu idealnya. Tapi tetap aja pada bedukun-bedukun. Gitu. Ya. Fal Quran laisa bisyi'rin wala kahana. Al-Quran itu bukan syair dan bukan juga kata-kata dukun. Apa itu kata-kata dukun? Mantra-mantra. Mereka karena latar belakang berpikirnya masih dukun dan mantra, akhirnya Nabi mengeluarkan ayat dianggapnya mantra. Kama qalat Quraisy, seperti dikatakan oleh Quraisy. Wa hadza qauluhu ta'ala wa ma, apa itu? Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Al-Qur'an tidak turun dari setan, tidak diturunkan melalui setan, dan tidak pantas bagi mereka mengatakan bahwa itu adalah syair atau mantra-mantra. Wa ma yastati'un, padahal mereka nggak bisa bikin. Innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Sesungguhnya mereka dari mendengar, paham maksudnya? Mendengar la ma'zulun, itu dijauhin. Baik dimaksud mendengar Al-Quran dalam artian harfiah saat disampaikan oleh Nabi, la ma'zulun, mereka dijauhin.
nggak dengar. Paham? Bisa jadi mereka nggak bisa mencuri pendengaran ke Lauhil Mahfuz saat melakukan praktek perdukunan. Itu kurang lebih. Ya, berikutnya. Ini baru Pak Aina tazhabu. Ya, tadi sudah itu. Wa aina tazhab uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an. Tuh, kata mufasir. Kemana perginya akal sehat kalian? Gitu. Aina tazhabu uqulukum. Ya, akal sehat kalian kemana? Kok kalian mendustakan Al-Quran ini ma'azuhurihi wa wuduhihi. Padahal luar biasa jelas. Jelas keberadaannya, keberasalannya, itu jelas. Kebenarannya. Zuhurihi wa wuduhihi. Wa bayan kaunihi haqqan min indillahi ta'ala. Bukti, bayan di sini menjelaskan yaitu bukti. Keadaannya benar dari sisi Allah. Udah kebayang itu. Jadi mengetes bahwa Al-Quran benar dari Allah, kata seorang penulis bernama Taqiyuddin An-Nabhani, cuma mengajukan 3 statement menguji kebenaran Al-Quran dari Allah. Apa statement pertama? Al-Quran benar, kata-kata Allah, kalam Allah. Statement kedua, Al-Quran kata-kata Nabi Muhammad. Nah, karena emang datang dari Nabi Muhammad, itu mau di statement tuduhan. Yang ketiga, Al-Quran kata-kata orang Arab, karena bahasa Arab. Nggak mungkin. Ada yang keempat, kita menuduh Al-Quran kata-kata orang Inggris, nggak mungkin. Bahasa Arab. Apalagi kata-kata orang Bogor. Nggak mungkin. Maka dites ini, Al-Quran kata-kata orang Arab. Batal. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran menantang orang Arab. Ayo bikin satu Al-Quran, kalau nggak sanggup 1 surat, kalau nggak sanggup 1 ayat. Batal ini. Kalau memang betul itu adalah kata orang Arab, mereka pada saat itu dalam posisi ketinggian bahasanya bisa. Ternyata tidak. Tuh. Oh, kalau begitu kata-kata Nabi Muhammad batal lagi. Nabi Muhammad bagian dari orang Arab. Tuh. Kalau 2 ini batal, tinggal 1. Kalam Allah. Nah, di sini ketika menjelaskan fa'aina tazhabun, tuh. Aina tazhabu uqulukum fi takzibikum bihadzal Qur'an ma'azuhurihi wa wuduhihi wa bayani kaunihi haqqan min indillahi ta'ala. Jadi kita mesti yakin 200% itu adalah firman Allah. Allah benar. Jadi semua yang diomongin benar. In huwa illa dzikr lil alamin. Al-Quran itu hanya memberi peringatan. Lil alamin, bagi semesta alam. Kalau Muhammad Abduh ketika menjelaskan alamin dalam Al-Fatihah Rabbil Alamin, itu semua alam. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam tetumbuhan, dan lain-lain. Tapi karena Al-Quran ini diperuntukkan buat manusia, maka alamin di sini ya buat manusia saja. Buat jin bagaimana? Oh iya, jin juga mukallaf. Selesai informasinya sampai di situ. Kan kita nggak dituntut.
untuk mengintervensi kaifa bagaimana terkait dengan alam gaib. Kita disuruh berpikir yang nyata. Objek berpikir bukan yang gaib. Yang gaib mah objek iman. Ya lil alamin liman sya'a minkum ayyastaqim. Nah, ini namanya dikhususkan. Dari alamin yang ada manusia, dari manusia yang ada yang pada mau aja mengambil jalan lurus. Itu fungsi Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan dia hudan lil muttaqin. Pada saat yang sama juga hudal linnas. Kita harus mampu mengkompromikan. Bagaimana mengkompromikannya? Yaitu hudan liman aroda ayyastaqim. Islam nggak jaminan mengambil Al-Quran sebagai hudan. Banyak sekali itu. Ya, Islam yang nggak pada mau berpedoman kepada Al-Quran dalam tatanan kehidupan, apalagi berbangsa dan bernegara. Ya atau tidak? Tuh. Ini dia. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ai mal Qur'an illa mau'izah lil khalqi ajma'in. Pertama. Quran itu nasihat bagi semua makhluk. Waktunya makhluk yang bisa dinasihati. Wa tazkir peringatan bagi mereka bima yanfa'uhum. Terkait yang bermanfaat. Maka tersimpul peringatan dimaksud yang bermanfaat pada awamir dan nawahi. Wa tahzir sama peringatan lahum buat mereka amma yadurruhum sesuatu yang membahayakan. Khomer jangan, judi jangan, riba jangan, curang jangan, gitu. Liman arada minal bashar kepada manusia yang mau ayyastaqim, mau lurus alal haq di atas kebenaran wal iman wat ta'ah. Faman aradal hidayah fa alaihi bihadzal Qur'an. Siapa yang mau mendapatkan hidayah, maka dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Saya pernah bilang, hidayah itu kan peta lokasi, Google Map. Kita nggak tahu tempat, undangan, perlu ada peta. Maka peta isinya cuma 2, perintah larangan. Ke kanan, jangan ke kiri. Ke kiri, jangan ke kanan. Lurus, jangan belok. Ya atau tidak? Sampai ke tujuan. Itu Al-Quran isinya gitu. Kalau Al-Quran disebut hidayah, bahasa kitanya petunjuk, itu peta Al-Quran. Sekarang ada peta lokasi mau kondangan. Tapi kita nggak paham peta. Bahasanya bahasa Arab. Bahasanya bahasa Inggris. Bahasanya bahasa Cina umpamanya. Nggak paham. Bisa jadi peta. Gitu dia makna hidayah. Iya. Nah, alal haq. Famana fa innahu munajatun lahu wa hidayah. Sesungguhnya huknya kembali ke Al-Qur'an. Adalah merupakan keselamatan wa hidayah dan petunjuk lahu baginya, bagi makhluk. Wala hidayah fi ma siwah. Enggak ada lagi hidayah selainnya, selain Al-Qur'an. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, liman sya'a minkum badal min lil alamin tu. Jadi kan disebut lil alamin. Tapi kemudian ayatnya liman sya'a minkum, bagi yang mau, itu badal ba'ad minal qul. Wa innama abdalu minhum li'anna alladhina sya'u al-istiqamah bid-dukhul fil Islam
humul muntafi'una bidzikr. Jadi liman sya'a minkum diposisikan sebagai badal karena mereka-mereka yang mau istiqomah, yaitu dengan masuk Islam, adalah mereka-mereka yang mendapatkan manfaat dari peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, paham sampai sini? Kan disebut zikrul lil alamin, ya. In huwa illa zikrul lil alamin. Alamin semua alam tuh. Tapi nggak mungkin dong binatang, tumbuhan atau yang lainnya ambil hidayah dari Al-Quran. Terus dispesifikasi liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi orang yang pada mau. Bagaimana yang mau? Yaitu yang masuk Islam. Itu adalah cerminan dia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu yang disebut oleh Imam Zamakhsyari. Ka'annahu lam yu'ad bihi ghairuhum. Ketika yang dimaksud liman sya'a minkum ayyastaqim adalah orang yang masuk Islam, maka maknanya Al-Quran bukan menjadi nasihat bagi orang yang bukan Islam. Itu dia. Faka'annahu lam yu'az bihi ghairuhum. Emang benar. Jangankan yang di luar Islam, yang di dalam Islam juga saat dia nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran nggak jadi hidayah. Ya Al-Quran itu nggak jadi pedoman. Orang dia nggak mau. Wa in kanu mau'uzin jami'an. Betapapun mereka itu dinasehati, tapi dia tolak nasihat. Ya nggak jadi. Wa matasyaun illa ayyasha Allah hu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki sesungguhnya adalah yang dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Ada A non muslim masuk Islam atas kehendaknya. Itu kehendak justru atas kehendak Allah. Tuh gitu ilustrasi dari wa matasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Itu. Ya, ai wa matasyaunal istiqomah, apa yang kalian kehendaki berupa istiqomah. Istiqomah yang paling awal dasar adalah masuk Islam. Wala taqdiruna ala dzalika, dan kalian tak mampu itu illa bimasyiatillah wa taufiqih, kecuali atas dasar kehendak Allah dan taufiknya. Sering kita berkata mendengar orang yang baru masuk Islam disebut dia mendapat hidayah. Ya dah? Dia mendapat hidayah. Dia mendapat hidayah. Itu dia wa matasyauna illa ayyasha Allah. Falaisatil masyiah maukulah ilaikum. Ini masih dalam konteks ini. Kehendak itu tidak diberikan kepada kalian. Faman sya'a ihtada. Orang yang mau maka dia akan mendapat petunjuk. Waman sya'a dolla. Tapi dia yang mau sesat maka dia dapat sesat. Bal zalika kulluhu, akan tetapi semuanya tabi', mengikut limasyiatillah rabbinal insi wal jin. Akan tapi dia mengikut kehendak Allah sebagai Tuhan manusia dan jin, wal alam kullihi, dan alam semuanya. Amantu billah wa bima yasha. Kita sebagai mukmin iman kepada Allah dan iman kepada apa yang dikehendakinya. Fala yaqdiru ahad ala syai', tak ada seorang pun yang mampu illa bima yakhluqu fihi min quwwah, kecuali mereka yang diberi kekuatan. Wa bima yudi'ullahu fihi min qudrah, dan dia mampu
atau begini, dia tidak mampu apa-apa kecuali dengan kudrat yang Allah titipkan kepadanya. Ya tamakkanu min taujihihi, memungkinkan si manusia itu diarahkan oleh kudrat yang Allah kasih nahwal iman, terhadap iman, wal khair, perbuatan baik, au nahwil kufri wasyarr, atau terhadap kekufuran dan perbuatan jahat. Wa hadza yu'na annallaha auda'a fin nas qudratal ikhtiyar. Inilah yang dimaksud bahwa Allah menitipkan kemampuan memilih bidalilil ayat al-ukhra, atas dasar ayat yang lain, alati tanfil ikhbar wal ijbar wal ikrah, yang menafikan paksaan dan paksaan. Ijbar paksa, ikrah paksa. Paham maksudnya? Paham apa enggak? Jadi perdebatan teologis yang klasik diformulasikan perdebatan itu dalam sebuah kajian yang judulnya Af'alul Ibad. Af'al perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia dalam hidup ini. Apa saja, pokoknya perbuatan. Melahirkan aliran rasional itu diwakili oleh Mu'tazilah. Semuanya oleh manusia. Allah ngikutin manusia. Itu pisang goreng di depan dimakan sama enggak dimakan, tergantung Allah apa tergantung manusia. Itu Mu'tazilah. Tapi aliran kedua lawannya, yaitu Jabriyah. Kalau literatur Indonesia Jabariyah. Semuanya serba Allah. Kita ngapain aja tuh serba Allah. Wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Saat melempar panah itu di perang Badar kan. Bukan engkau yang lempar itu Allah. Gitu. Termasuk dalilnya ini, wa matasyauna illa ayyasha-Allah. Nah, itu luar biasa dikritik. Oh, nanti kalau ada orang yang membunuh, berarti yang membunuh Allah. Orang berzina, misalnya zina Allah. Akhirnya lahir teologi yang mengkompromikan antara rasionalis dan fatalisme. Rasionalisme Mu'tazilah, Jabariyah fatalisme namanya. Yang jalan tengahnya dibangun oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan atau Abu Musa ya, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang disebut Asy'ariyah. Dikenal sebagai Sunni. Dia sebenarnya mantan pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun. Berpikir ulang, akhirnya wah ini nggak benar Mu'tazilah. Dia pidato di depan halayak ramai. Dia nyatakan mulai detik ini saya lepas diri dari Mu'tazilah seperti saya melepas jubah saya yang saya pakai. Maka dia bangun aliran namanya Asy'ariyah. Dalam perbuatan manusia ada intervensi Allah. Lalu dia mengkelompokkan itu. Ada 3 tahapan untuk seseorang sampai pada titik berbuat. Apa tahapannya? Pertama masyiah. Masyiah kehendak. Nah, ketika mau melakukan sesuatu, kita ini punya kehendak. Pertanyaannya, kehendak itu siapa yang ngasih? Allah. Diakui. Setelah dikasih ke kita, maka juga menjadi kehendak kita. Jadi di situ berdua.
ada kehendak Allah karena memang dia sebagai pemberi, lalu setelah diberi menjadi kehendak kita. Oke. Tahap kedua, irodah. Beda, asyiah irodah. Keinginan. Ya. Keinginan punya siapa? Punya Allah, emang dikasih oleh Allah. Setelah dikasih, udah punya kita. Jadi ada dua. Pada tahap ketiga yaitu action, berbuat. VL, itu namanya action. Nah, itu semuanya adalah manusia pada tingkat action. Bukan Allah. Kalau actionnya sesuai sama perintah, pantas dia dapat pahala. Kalau actionnya tak sesuai dengan perintah, pantas dia dapat dosa dan neraka. Pulang dari LBIQ, ada kehendak, masih niat. Ntar kalau ada bapak ibu tua nyebrang di rel kereta, saya mau bantu. Itu dia masyiah. Hah? Bener aja, pas sampai pintu kereta karet, ada bapak tua mau nyebrang atau ibu tua. Kan muncul itu masyiah. Itu namanya iroda setelah muncul. Terus disamperin si bapak ibu tua, itu namanya action. Di tahap action itu adalah mutlak manusia punya kerja. Kalau dia sesuai sama perintah, pantas dapat pahala. Kalau tak sesuai, pantas dapat dosa. Contoh tadi, contoh pahala. Karena menolong kebaikan. Keluar dari LBIQ, ada niatan. Ntar naik busway, ada ibu-ibu lengah pegang HP, saya mau mencuri, saya curi. Itu masyiah. Dari siapa? Dari Allah. Ya dah? Dikasih manusia. Jadi milik manusia. Bener aja. Di busway ada begitu. Muncul lagi apa enggak? Muncul. Itu namanya irodah. Nah, terus sampai pada eksekusi. Action. Nah, action ini adalah perbuatan manusia. Allah nggak turut campur lagi. Kan aku mau udah cuma ngasih kehendak saja. Pada saat yang sama aku kasih juga akal. Saat actionnya sesuai, tidak sesuai, maka menjadi pantas. Dapat dosa. Gitu jalan tengah dari yang dibangun oleh Abu Musa al-Asy'ari. Iya, Abu Musa. Abu Hasan, itu cucunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat besar Rasulullah SAW. Terus cucunya itu namanya Abu Hasan. Dikenal dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Demikian terkait dengan perdebatan klasik teologis tentang af'alul ibad. Iya. Selesai Pak Jamal. Nih berikutnya sekarang. Udah ada berikutnya. Slide berikutnya. Udah habis ya? Mungkin ada yang mau bertanya kali Ustaz. Oh, boleh. Ya kan. Tanya aja siapa. Ayo. Ada yang mau tanya? Emang ya, yang kemarin itu sisanya udah habis ya? Udah selesai Ustaz. Iya. Sebelum masuk ke surat Al-Infitar, barangkali Bapak dan Ibu. Iya, barangkali. Atau kali barang. Iya. Barangkali itu kan air Ustaz. Benar, batu. Batu sekarang udah langka Ustaz di kali. Air itu. Bogor. Baik. Silakan Mbak Yahya. Bu Ika, silakan Bu Ika. Ya Ustadz, Jibril itu satu malaikat, maksudnya satu sosok malaikat yang namanya Jibril, atau sekumpulan malaikat yang tugasnya
tugasnya sama Ustadz untuk menyampaikan wahyu gitu Ustadz? Apa bagaimana? Oh iya. Ya, Yang nyampein wahyu cuma satu, yaitu Jibril. Jibril jadi satu sosok. seperti kalau iblis juga satu sosok gitu ya Ustadz ya? Bukan. Iblis itu ya jin. Maksudnya bukan jin yang namanya iblis gitu, bukan gitu Ustadz? Nah, saya belum lihat KTP-nya. Emang enak. Berarti maksudnya kalau misalkan kayak malaikat maut gitu, itu juga berarti Benar. cuma satu malaikat Ya. atau malaikat-malaikat yang tugasnya mencabut nyawa gitu, Ustaz. Jadi terkait ya mungkin akarnya sebelum ke situ terkait yang pertama tadi iblis. Itu. Dari pendekatan bahasa ablasa. Yublisu. Maka ketemu kata iblis. Ya. Sama dengan talbis, artinya yang mengaburkan. Mengaburkan masalah. Artinya yang durhaka, maksiat. Tapi dia tergolong malaikat apa bukan? Surat Al-Kahfi menjawab, kana minal jinni. Oke. Iblis golongan jin. Bukan golongan karya, golongan jin. Jangan sampai salah paham, ya. Jadi dia adalah jin. Nah, jin ada berapa jumlahnya? Atau setan ada berapa jumlahnya? Jin lah gitu. Itu zaman Nabi Adam saja 1 berbanding 1000. Dia nggak mati. Nah, kita tak dituntut untuk mengetahui secara persis sosoknya. Apalagi nama-namanya saja. Kecuali sekedar yang ada dalam informasi. Kita sering dengar Iprit, udah segitu. Iprit berjenggot apa enggak bukan urusan kita. Ya betul tidak? Iprit doyan duren apa enggak itu bukan urusan kita. Sekedar. Kenapa? Karena itu memang bukan objek berpikir di mana kita ditugasi oleh Allah untuk itu, tidak. Sebatas kacamata iman. Baru kemudian malaikat banyak. Di antara yang banyak yang wajib diketahui 10. Dan setiap malaikat itu mempunyai tugas. Tugasnya tadi, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang membawa rizki, ada yang menurunkan hujan, ada yang tadi cabut nyawa, ya, ada yang jaga neraka, ada yang jaga surga, ada yang nanya di kuburan. Selesai segitu. Sebab ujung-ujungnya nggak akan mencapai akhir yang kita inginkan, berpikir tentang mereka sebagai bagian dari alam gaib. Maka sampai pada titik puncaknya, ngapain mikirin mereka? Kita disuruh beramal, gitu saja. Tetapi bagaimana kita menjadikan semua informasi itu bagian dari iman kita, iman kepada yang gaib. Itu kunci. Ya, ada lagi yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Jibril itu dari kata menjabarkan, apa yang wahyu dari Allah yang tidak bersuara itu, tidak berhuruf itu dijabarkan oleh Jibril sehingga bisa dimengerti oleh Rasulullah. Jadi Jibril bukan hanya datang sebagai tukang pos menyampaikan wahyu, tapi Jibril juga adalah dia yang menjabarkan kode-kode rahasia yang tidak bersuara, tidak berhuruf itu menjadi sesuatu yang bisa terbaca. Bagaimana Pak Yai? Udah, ampun-ampun kalau saya itu. Ya, semakin dirasionalkan yang memang bukan objek rasio, itu semakin buram. Maka pertanyaan mendasarnya, kalau memang itu ada yang kayak begitu, pertanyaannya, apa betul begitu Jibril artinya? Apa jaminannya?
apalagi menggunakan kata-kata menjabarkan. Kan itu menjadi mendangkalkan. Mendangkalkan apa? Sifat amanahnya. Ada satu narasi, nggak dipaham, coba jabarin. Nah, kan jadinya mengarahnya ke situ. Banyak itu yang kayak begitu, dicoba-coba, dipaksakan. Dalam istilah tasawuf, ada namanya thoriqoh. Ada yang berpendapat thoriqoh itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Thoriqoh artinya terikat. Lah mirip-mirip juga, Jibril menjabar. Miripnya mirip kagak benar, maksudnya begitu. Jibril lamnya kemana? Jabar nggak pakai lam. Ya dah, kayak thoriqoh itu artinya terikat. Maka orang yang salik itu terikat dengan thoriqoh yang dia amalkan. Naksabandia dia menjadi terikat. Qadiriyah dia menjadi terikat. Nah, apa benar begitu? Jawabannya kan menjadi apa namanya? Menjadi buram. Buram jenggotku. Ya, tapi bagus bahwa itu sebagai petualangan yang menjadi tambahan informasi. Iya. Iya, bagus. Baik. Ada lagi? Berarti Ustadz, jadi dengan selesainya apa namanya kerasulan Nabi Muhammad, berarti Jibril juga udah selesai tugasnya Ustadz yang menyampaikan wahyu udah selesai gitu. Waduh, bentar saya tanya dulu. Sama malaikat. Sebenarnya si ibu mau bilang Jibril pensiun nih. Kayaknya masih berlaku apa? Jadi nggak penting, ya. Apa sebab? Sebab itu membicarakan pekerjaan. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Jibril. Kalau secara normatif, iya. Tapi apa kemudian kita dengan mudah berkata Jibril lagi nganggur sekarang? Udah di PHK karena Nabi udah berakhir. Nah itu juga bagian dari bukan wilayah kita. Istilahnya ngapain mikir ke sana. Mendingan nih. Ada yang mendingan Bu. Mendingan cerita tentang wahyu itu sendiri sebagai bagian dari tugas Jibril. Pak Yaya udah ngotok sekali. Wahyu itu bukan cuma buat Nabi loh. Itu Maryam, Bunda Isa, dia dapat wahyu. Bahkan lebih dari itu, binatang itu diberi wahyu. Nah itu yang menjadi apa namanya bisa jadi bermanfaat. Kita maknai secara lebih luas sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wika, kalau ketemu Jibril datang ke masjid saya. Yang muadzinnya namanya Jibril. Malah itu mah kecil. Kalau ke Pamulang saya ajak ke rumahnya bapaknya Jibril. Nah, itu dia. Maksud saya itu gini Ustadz, kan ada yang ngaku-ngaku gitu Ustadz, kayak si Lia Eden gitu kan. Jadi Edan gitu loh Ustadz. Kan mengaku-ngakunya mendapatkan wahyu atau apalah gitu loh Ustadz. Maksud saya tampilkan dulu wajahmu dong, Mbak Ika. Tampilkan dulu wajahmu dong. Nah. Udah, kan Pak Yaya udah tahu wajah saya seperti apa. Aku lupa lagi. Itu melihat wajahmu. Ika nggak tahu di sini ada anak muda. Itu betul. Jadi kalau Bu Ika udah sebutkan ke Lia Eden, baru tadi ada manfaatnya bahwa Jibril memang sudah berhenti menyampaikan wahyu. Karena wahyu secara terminologis itu hubungannya. Secara terminologis hanya diberikan kepada Nabi.
Tapi kalau wahyu dalam artian luas, tidak hanya kepada Nabi. Pak Jamal agak menggema luar biasa ini. Bentar, Tat. Saya Coba di mute kali ya. Oh masih. Ini gara-gara Pak Yahya ini. 1 menit sampai 2 menit ya. Udah kali, udah nggak menggema. Dah. Coba Ustaz. Ya, jadi wahyu pengajaran cepat masih Ustaz. Fa'auhayna ilan nahli tuh. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Kami wahyukan kepada lebah untuk bikin rumah dari gunung, dari tanah maksudnya. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin dia bikin sarang? Itu auhayna, Allah diberi pengajaran. Maka diteruskan, Allah memberi pengajaran cepat kepada mereka, kan harus ada instrumen. Instrumennya apa itu? Naluri. Naluri bukan hanya diberikan kepada lebah, seluruh makhluknya diberikan naluri. Nah itu udah menyangkut antara makna wahyu. Nah sekarang kita manusia bukan nabi. Itu mata, naluri, perasaan, pikiran, akal, itu kan instrumen wahyu semua. Nah itu nampaknya lebih luar biasa. Ketimbang kita mikirin kerjaan Jibril sekarang lagi ngapain umpamanya. Iya. Masih ya? Masih Ustaz. Oh iya. Coba Pak Yahya ngomong, itu enggak, apa namanya, menggema apa enggak? Enggak, dari pertama juga saya nggak pernah mantul, Oh enggak ya? pernah apa-apa. Waduh, saya ini Tergantung amal masing-masing. banyak dosa ini. Ustaz, Ada lagi Pak Jamal, Beneran. itu ada chat nanya apa bukan? bukan. Itu gini Ustaz. Sebagai Oh bukan. Ya. orang beriman, muslim lah katakan, kita kan wajib mengikuti Al-Quran gitu ya, karena Al-Quran itu adalah Maaf putus-putus. Ustaz, sudah terlihat Ustaz? Sudah jelas Ustaz? Pak Jamal suaranya putus-putus. Oh putus-putus. Coba. Tes. Jadi Ustaz, sebagai seorang muslim, orang beriman lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan wajib mengikuti Al-Qur'an tuh kan. Karena Al-Qur'an hudal linnas, buat manusia, bahkan lebih khusus buat kita. Tetapi kan petunjuk itu kan kita tidak bisa pahami semuanya dan kita tidak bisa aplikasi semuanya Ustaz. Seperti itu. Misalnya nih, dalam perkara fikih saja, mereka ngambil dalil dari Al-Quran masih umum. Kemudian pada akhirnya nanti kan fikih itu bermuara kepada hukum-hukum. Dan di situ ada tendensi, katakan pikiran
manusia maksudnya dalam tanda kutip, sehingga terbentuklah hukum-hukum yang ada seperti itu. Kalau demikian begitu, Ustaz, berarti rumusan hukum dalam fikih, apakah itu juga bisa dikatakan kita sudah mengikut hudal linnas, gitu, sudah mengikuti petunjuk Al-Quran seperti meskipun debatable gitu, artinya aplikasinya debatable hukumnya gitu. Bisa dipahami, Ustaz? Halo, Ustaz. Terputus suaranya. Udah Pak Jamal, udah pertanyaannya udah. Sudah. Sudah. Pak Jamal udah pertanyaan. Bertanya sudah gitu. Sudah, Saat. Nah, silakan jawab. Pak Yai, silakan Pak Yai. Apanya yang mau dijawab? Saya benar-benar terputus, nggak menangkap secara utuh. Oh, gitu. Tetapi, aduh, Putus-putus, Saat. putus tuh. Oh, kata Bu Rina juga putus-putus. baik, berarti sinyal saya nggak bagus. Tapi ada yang bisa saya tangkap, cuma persoalannya menggema. Oh, gitu. Ada feedback. Berarti Oh, Jibril luar datang. biasa menggemanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Pak Nah, ini Yai. udah bisa nih. Ya. Nah, jadi kayaknya kalau boleh saya ambil tema besarnya berkaitan dengan sumber hukum. Untuk bisa mengambil kesimpulan kita jadikan petunjuk atau bukan. Sumber hukum pertama, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Taatlah kepada Allah, maksudnya Al-Qur'an. Wa atiur rasul. Kedua Rasul, maksudnya hadis, sunnah. Terus wa ulil amri minkum, itu penguasa. Ini basicnya yaitu Muslim, penguasa Islam. Baru kemudian qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Yang pertama dan kedua itu tanpa pamrih, ikut apa adanya. Tapi kalau yang kedua, ijma sama qiyas, ada juga qiyas memasukkan ke dalam ijma, karena qiyas hanya sebatas metode, yaitu analogi, amat bergantung kepada keterkaitan kesimpulan hukum ijma ini kepada Al-Quran dan hadis. Kalau sejalan sama Al-Quran sama hadis, ikuti. Kalau enggak usah diikuti. Itu yang bisa saya tangkap. Mau dikasih contoh. Minuman haram di Al-Quran itu cuma khomer, terbuat dari anggur. Khomer anggur. Kalau ada khomer,
tapi bukan dari anggur, itu tak ada dalam Al-Quran. Khamr artinya memabukkan. Dari tape, dari sawo, dari duren. Tuh, duren jangan disimpan aja. Terjadi khamr. Jadi cuka. Memiliki sifat memabukkan sama dengan khamr, dengan anggur maksudnya, maka disebut khamr. Bedanya kalau anggur atau khamr itu haramnya mansus. Ada dalam teks. Tapi kalau selain itu punya sifat yang sama, memabukkan juga. Maka disebut ghair mansus. Itu juga sebagai sumber hukum yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Belum lagi tentang azlam, ansob, ridsun, dan amal syaitan. Apaan itu azlam? Apaan itu ansob? Pamannya judi. Zaman Nabi ada nggak judi ngadu ayam? Sekarang ada, tapi substansinya sama. Maka disimpulkan sebagai produk hukum. Kalau sejalan, maka dia menjadi sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjadi pegangan hidup. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jelas Ustaz jawabannya. Silakan bagi ya lain yang mau bertanya. Silakan yang lain, silakan. Tentang al-hukmu yaduru ma'ilatihi a'daman wa wujudan, gimana tuh? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, gitu lengkapnya. Hukum itu muncul terkait dengan ilatnya. Kalau memabukkan atau kalau ada, maka hukumnya ada. Kalau tidak, maka tidak. Gitu kurang lebih. Nasi halal apa haram? Bisa halal, bisa haram. Tergantung ilatnya. Ya kan? Bisa haram. Ilatnya maksudnya cara memperolehnya. Cara memperolehnya pakai cara haram. Nasi yang tadinya halal jadi haram. Karena ada ilat, yaitu cara memperolehnya. Oleh karena itu dalam konteks haram ada haram lizatihi, ada haram li ghairihi. Babi haram enggak? Haram. Bisa halal enggak? Bisa. Kalau ada ilatnya. Apa itu? Famani betago, bukan. Famani turro ghaira zalika fala isma alaihi, fala junaha alaihi. Darurat. Darurat. Jadi melihat kedaruratan dulu. Gitu. Ya Allah a'lam bishawab.
Ada lagi? Berarti kalau ilatnya berubah, maka hukumnya juga berubah. Berubah. Dan itu Suka. berarti itu juga Ya. termasuk petunjuk dari Allah juga lah ya, seperti itu. Apalagi itu ayat Pak Jamal. Iya, makanya kan berkesimpulan Iya. berarti kan ulama itu Jadi kan elastis. elastis gitu. Oleh karena itu semuanya adalah berkaitan dengan fikih, maka Imam Malik ketika ditanya apa itu fikih, al-fiqhu huwal wad'u. Fikih itu adalah wad'u. Wad'u itu bahasa kita sekarang situasional, kondisional. Itu fikih. Maka ada, Berarti aplikasi petunjuk itu berarti situasional di saat kan itu kan. Artinya kan ketika Imam Malik katakan menghukumi suatu perkara, tentunya kan dia pakai ayat, pakai hadis yang ada. iya. Oke, benar itu. Berarti Bunuh dari haram. Iya betul. Hasil dari kesimpulan Iya. ulama tersebut kayak di kita lah, katakan di fatwa kita, fatwa MUI, berarti hasil fatwa MUI itu merupakan turunan dari petunjuk Allah, berarti gitu Ustaz, bisa dikatakan seperti itu. Benar, itu kan hasil kajian. Ya, hasil kajian artinya berarti kan Baru itulah betul. berarti Baru kemudian iya, pada tataran praktek diserahkan kepada individu. Majelis ulama umpamanya memutuskan kodok haram. Umpama ya, berdasarkan kajian tentunya. Dan nanti tataran praktek kan disesuaikan. Ya apa tidak, berpulang kepada yang bersangkutan. Baik, yang lain barangkali saat pada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lainnya. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ada pertanyaan? Pak Slamet? Tidak ada? Bu Hilwani sudah nggak ada? Sudah. Pak Yai Nafis tuh, Pak Yai Nafis. Pak Yai, baik. Senyum aja Pak Yai itu. Seperti itu. Mau menambah kali, Ustaz. Kayaknya cukup, Ustaz. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada. Contohnya, sebentar. Seperti dulu, kenapa jual beli emas itu harus yadan biyadin cash, karena sebagai mata uang. Ketika emas ilat hukumnya bukan lagi sebagai mata uang, maka MUI dalam hal ini Dewan Syariah Nasional membuat fatwa bahwa jual beli emas boleh tidak kontan. Apakah betul seperti itu Pak Yai? Dulu harus kontan karena sebagai mata uang ilatnya. Sekarang uang menjadi emas menjadi perhiasan, menjadi alat investasi, maka jual beli emas boleh tidak kontan. Apakah itu begitu Pak Yai? Nggak usah emas. Jual beli uang sendiri juga. Ada apa enggak? Ada. Beli dolar, jual dolar. Ada, Sal. Lah iya, tinggal memposisikan barang yang kita jual sebagai mata uang apa sebagai komoditi gitu kan. Iya. 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 Ya berarti dalam Nah, bahkan yang Pak Yaya maksudkan itu adalah contoh. Contoh apa? Al-fiqhu al-wad'u. Iya. Fikih itu situasional, kondisional. Bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya. Iya. Memungkinkan, silahkan. Tapi pada akhirnya yaitu benar-benar
berpulang kepada yang bersangkutan. Tapi kepada hukum-hukum yang sawabit kan tidak bisa tergantung kepada ilat. Yang sawabit itu ini kan yang tergantung kepada ilat adalah yang mutaghayyirat. Semuanya tuh babi haram. Karena situasi kondisi jadi halal. Yang sawabit maksud saya yang rukun iman, rukun Islam itu kan hukum-hukum sawabit. Jangan, itu nyebutnya akidah. Iya. Akidah saja atau bohong saja, kamu Islam saya tembak nih. Enggak, saya enggak. Tuh enggak jadi ditembak. Ya atau tidak? Apa maknanya? Itu bagian dari daruriyatul khams. 5 prinsip yang harus dipertahankan, diantaranya jiwa. Jiwa harus dipertahankan. Maka pada tataran praktek, enggak, agama harus dipertahankan. Silahkan saja, enggak apa-apa mati demi agama. Tuh. Jangan mati. Sebab bentar agama enggak ada yang menyebarkan kalau kita mati. Tuh, prinsip lagi, akidah lagi. Ya tidak. Membunuh haram, nggak boleh. Tapi ada saat-saatnya boleh. Ya dah. Tuh. Jadi demikian. Baik Ustaz. Ya. Sudah pukul 9:15. Saya kira kajian kita cukupkan dan alhamdulillah surat At-Takwir sudah selesai Ustaz. Alhamdulillah. Dan pekan depan kita masuk ke surat Al-Infitor. Materinya sudah saya share. Seperti itu. Iya. Bapak dan Ibu baca sebelum kita dengarkan kajiannya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada Mas, Pak Jama, saya usulkan tuh mengenai fiqhul hayatnya jangan dilewatin karena itu penting fiqhul hayat supaya dibahas sama Pak Yai. Menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Jadi mengenai surat-surat At-Takwir ini ada fiqhul hayatnya. memang ada kan Pak setiap itu? Ya barusan ini yang terakhir fiqhul hayatnya belum. Yang kita sekarang ini fiqhul hayatnya belum udah dibahas. Sudah di sebelumnya. Udah di sebelumnya. Dicoba lihat ke atasnya. Bukan di ujung fiqhul hayat itu, di ujung. Ya ini lanjutan dari fiqhul hayat. Kalau judulnya udah. Oh, ini lanjutan. Tuh, slide berikutnya ini Ustadz. Iya. Iya. Ada Pak, ada. Pak Yahya kebanyakan materi. Iya, siap. Ya. Jadi keluberan Ustaz. Iya, siap. Barat air luber itu. Iya, siap. Kalau banjir emas sih nggak apa-apa. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Makasih Pak Guru, makasih semuanya. Mohon maaf. Ya, amin. Saya makasih. Ustaz. Yo, sama-sama. Ya. Makasih Pak Jamal, Pak Ustadz. Yo.